Kondisi akses jalan ke persawahan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara masih berbatu. Wali Kota Kendari Siska Karna Imran mengatakan pengaspalan jalan rusak di wilayah tersebut dilakukan pada tahun 2026. Dari pertengahan jalan di depan panjangnya kurang lebih 2 km, hampir 3 km, katanya saat diwawancarai pada Rabu 8 Oktober. Akibat jalan rusak, para petani sulit mendistribusikan atau mengangkut hasil panen yang menyebabkan penurunan pendapatan. Olehnya itu, pengaspalan dilakukan untuk mempermudah aksesibilitas petani, meningkatkan efisiensi, serta mendukung produktivitas masyarakat. Ketua Kelompok Tani Samaendra Arif Rante mengatakan apabila jalan sudah teraspal maka Amohalo pun bakal menjadi agrowisata pertanian. Dengan demikian akses jalan yang mulus bisa menumbuhkan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ini jalan akan melingkar, kalau ini sudah dikerja tanpa diminta masyarakat akan datang. Butuh minum di pinggir jalan, secara otomatis perekonomian bisa tumbuh, jelasnya. Sebagai informasi, Siska menghadiri agenda panen raya di persawahan Amohalo beserta jajaran organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Kendari. Acara seremonial ini juga dihadiri oleh Kepala Perum Bulog Sultra, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Sultra, serta Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan Sultra. Luas areal sawah yang dipanen yaitu 320 hektar dengan produksi rata-rata mencapai 5,5 ton per hektarnya. Diproyeksikan produksi untuk musim tanam kedua di Kelurahan Baruga ini mencapai 1.760 ton gabah kering panen atau GKP. Kepala Dinas Pertanian Kendari, Makmur, mengatakan hingga saat ini luas areal yang sudah dipanen sekira 100 hektar. Ada 4 varietas padi yang ditanam oleh petani, antara lain Inpar 32, Ciherang, Kopit, dan Mekongga. Pada 2026, Distan Kendari berupaya meningkatkan indeks pertanaman menjadi 3 kali dalam setahun. Untuk persawahan Amohalo ini masih 2 kali setahun, tapi untuk tahun depan kita upayakan 3 kali, ujarnya. Ada beberapa upaya yang dilakukan antara lain rehabilitasi saluran sekunder, pengawasan pupuk subsidi, meningkatkan kapasitas penyuluhan mulai sekolah lapang iklim. Kemudian penerapan teknologi organik lewat pelatihan pembuatan pupuk organik hingga pelatihan penyusunan ERDKK. Selain itu, hasil panen dari persawahan Amohalo mulai diserap oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog. Sejak panen musim tanaman kedua, Bulog baru menyerap 50 ton dari prediksi hitungan produksi sekitar 1.500 ton, kata Kepala Perum Bulog Sultra Ben-Hur Kaimin. Ben-Hur mengatakan pemerintah wajib menyerapnya apabila harga gabah di bawah atau sama dengan Rp6.500 per kilogram. Hal itu dilakukan guna menjaga stabilitas harga serta membantu mensejahterakan petani. Tetapi kalau harganya di atas Rp6.500, petani bebas untuk menjual. Kita nggak boleh intervensi, ucapnya. Meski demikian, perlu digarisbawahi bahwa gabah yang dijual KKP bersih tanpa ada campuran. Mulai tahun 2026. Tahun 2026. Panjangnya Bu rencananya? Dari depannya, dari pertengahan jalan itu kurang lebih berapa? 2 kilo ya? 3 kilo Bu. Ya, 2 kilo lebih ya, sampai hampir 3 kilo. Dan itu sepanjang itu nanti tahun 2026? Iya. Oke, siap. Makasih Oke, banyak. makasih teman-teman. Total lahan yang dipanen hari ini sebenarnya di kawasan ini 320 hektar. Untuk yang saat ini kita panen ini ada 10 hektar dan rata-rata produksi 5,58 ton per hektar gabah kering panen. Itu sudah mulai kapan Pak ini panen? Kita panen di sini area sini sejak 5 Oktober 2025. Dan ini tahap yang kedua ya Pak? Ya, tahap kedua sekarang. Oke. Pak, tadi menanggapi keluhan dari saat ini sejak panen yang musim tanam yang kedua, Bulog baru menyerap 50 ton dari prediksi hitungan produksi
300 hektar kurang lebih 5 ton, jadi sekitar 1.500 ton yang musim tanam kedua. Kita baru menyerap 50 ton. Artinya pemerintah itu menjaga harga di tingkat petani. Jika harganya di bawah 6.500, petani wajib masuk. Tetapi jika harganya lebih dari 6.500, petani bebas untuk menjual. Kita nggak boleh intervensi. Nah, asumsi kita idealnya kesejahteraan mereka lebih bagus, ya kan gitu. Kemudian ini panen-panen berikutnya juga akan terus kami jaga, sehingga petani intinya tadi jangan sampai ada harga yang berada di bawah 6.500. Bulog tanpa batas kita akan beli dan kita serap langsung ke petani. Nah, namun kita terus melakukan semacam sosialisasi kepada petani bahwa gabah yang dijual itu adalah benar-benar gabah. Ya, selama ini kadang-kadang juga harus kita berikan sosialisasi petani, begitu gabah nyampur dengan apanya semua, maunya mereka dibeli 6.500. Padahal yang diwajibkan beli adalah 6.500 setelah gabah. Itu yang kami coba ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.